Halo minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Soumin Senpai. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan. Pagi hari, Aika dipanggil Kimito ke kamarnya untuk berbicara empat mata. Karena jarang-jarang begitu, jadi Aika canggung. Lalu Kimito memberikan sebuah hadiah kepada Aika yang isinya sebuah jas berwarna kuning. Karena Aika pengen populer, jadi itulah rahasianya. Karena jas itu banyak yang nyari di kalangan rakyat jelata. Secara, jas itu dipakai pelawak terkenal bernama Dandi Sunarko, di mana dia itu sangat terkenal, dan kata gerakan Gates yang diajarkan Kimito pun itu buatan dia. Aika yang mendengar dan melihat kalau dia sangat populer juga sama Gates-nya. Akhirnya Kimito mengajari gerakannya sampai dia bisa. Tak lama, dia bisa melakukan itu dan langsung mau pamer ke teman-temannya. Pas Kimito mau ngejar, malah ada si Kujo. Alhasil, begitulah. これはどういうことだ？どういうおつもりですか？いや、そうじゃなくて、つまり俺が今いるここは Kujo gak bakalan maafin kelakuan si Kimito dan mau dilaporkan juga. Setelah itu, Kujo curiga kalau Kimito udah ngejailin si Aika. Di sisi lain, Reiko melihat Aika lewat dengan jas aneh. Akhirnya, dia pengen tahu jas tersebut. Terus Aika cerita panjang lebar kalau dia dikasih sama Kimito. Reiko yang mendengar itu langsung sedih dan juga iri dan mau memintanya ke si Kimito. Karena Reiko penasaran dengan baju itu, akhirnya Aika cerita lagi. Dan Reiko pengen belajar juga. Terus Reiko diajarlah sama si Aika sampai bisa. Setelah bisa, dia menyebarkan gerakan tersebut. Di sisi lain, Kimito masih mencari Aika. Pas masuk, udah terlambat. Aika udah nyebarin ke semua siswi. Setelah itu, Reiko mendengar Kimito lagi nelpon sama Hitori. Di obrolan tersebut, kalau Kimito bosan sekolah di situ karena isinya cewek semua dan dia pengen ketemu laki-laki. Alhasil, Reiko berlari dan bercerita ke si Aika dan yang lainnya kalau Kimito bakalan keluar. Reiko dan yang lainnya cari cara supaya Kimito kagak keluar. Caranya beragam, mulai dari mirip dengan Kimito, cara pandang, dan yang terakhir pakai kostum berotot. Di situ mereka berebut. Alhasil mereka adil dengan cara sweet, tapi Aika yang menang. Pas dipakai masih kelihatan macam cewek. Karen langsung memberikan rambut palsu dan katanya udah mirip, tapi ada yang kurang, yaitu bebe laki-laki. Alhasil mereka mengakalinya dengan bau yakiniku. Setelah lengkap, mereka ke kamarnya Kimito. Yang lainnya pun pakai pakaian seperti laki-laki. Tapi di situ para cewek salah paham. Kimito mana ada, dia mau keluar, tapi dia merasa terhibur. Singkat cerita, Kimito berjalan menuju kelas. Sesampainya di kelas, di situ ada Reiko yang lagi nyimpen kapur. Biar enak gurunya mengajar. Si Kimito ke situ mau ngambil tempat pensilnya yang ketinggalan. Padahal dia orang disiplin, tumben-tumbenan. Tak lama, angin berhembus dan di kaca terlihat pemandangan yang sangat indah yang belum pernah Kimito lihat sebelumnya. Tak lama, mereka jadi salah tingkah gak jelas. Lalu Reiko menginginkan sesuatu dari Kimito. Kan pelajaran merangkai bunga, Kimito masih payah, jadi Reiko pengen mengajarinya. Tapi berduaan doang. Kimito mau aja, hari apapun juga digas. Terus Reiko juga mau dipanggil dengan nama Reiko, bukan Arisugawa. Keesokan harinya seperti biasa mereka kumpul. Kimito keceplosan, tidak memanggil nama dengan nama Reiko. Alhasil, karena sifatnya rahasia, yang lainnya pengen tahu rahasia tersebut. Tak lama datang pelayannya Reiko. Kalau emas sama kakaknya datang. Dan sekarang ada di kantor.
Kimito pun disuruh ke sana. Pas nyampe di sana, sebenarnya nggak ada apa-apa sih. Cuman si kakaknya Reiko nggak setuju kalau ada laki-laki di sekolahan itu. Kujo langsung menjelaskan bahwa Kimito itu sangat berbeda dengan laki-laki yang lainnya. Dia penyuka laki-laki lagi. Tapi tetap aja kakaknya itu menolak. Lalu emaknya memberikan info kepada Reiko kalau Reiko udah dilamar oleh seseorang yang namanya Satoshi. Padahal Reiko sendiri tidak tahu. Emaknya malah memutuskan secara sepihak. とても良いお話ですよ。 Reiko yang mendengar itu kaget. Begitupun Kimito. Lalu Kimito diajak keluar kantor. Setelahnya Kimito bertemu teman-temannya. Aika menjelaskan kalau sekolahan ini emang suka ada yang cari jodoh. Di situ sampai mantau berhari-hari. Kalau setuju dan waktunya siap, dia bakalan keluar. Lagi-lagi kayak jual anak sih kalau kayak gini. Kimito pengen sekali membantu Reiko. Secara Reiko kelihatan tidak setuju sama emaknya. Setelah itu mereka berjalan ke taman. Tiba-tiba ada kakaknya datang dan meminta email. Tapi sayangnya HP-nya beda dengan dia. Alhasil dia pergi. Lalu mereka berkumpul seperti biasa. Kegiatan klub. Cuman gak tahu mau bahas apaan. Karena gak ada Reiko. Biasanya dia yang suka punya ide. Alhasil mereka melewati hari-hari tanpa si Reiko. Pas malam hari, Aika pengen nelpon si Reiko. Cuma HP-nya si Aika cuman bisa di sekolahan doang. Alhasil Aqua bisa melakukan itu. Terus pas di kamarnya, Aika menelpon si Reiko. Reiko cuman bisa menerima apa kata emaknya. Semuanya udah jadi tradisi keluarganya. Di situ pun baru pertama kali mereka teleponan. Padahal mereka selama ini ribut terus. Cuman Aika merasakan kesepian di sekolah kalau nggak ada Reiko. Akhirnya Reiko mengungkapkan kalau dia itu sebenarnya nggak mau keluar dan nggak mau ninggalin teman-temannya itu. Keesokan harinya Aika langsung laporan kalau Reiko sebenarnya nggak mau keluar dan nggak mau ninggalin teman-temannya. Tak lama datang si Karen sama Aqua. Mereka berpikir caranya buat bantuin. Kalau aja dapat email kakaknya, kayaknya kakaknya Reiko pun gak setuju. Untungnya Aqua dapat email itu dan menyuruh kakaknya itu ketemuan di parkiran. Akhirnya Kimito memutuskan buat ketemuan. Malam harinya mereka secara diam-diam pergi ke parkiran. Tak lama ada si Kujo. Untungnya Kujo membebaskan mereka semua yang mau nolongin si Reiko. Pas nyampe dan naik mobil yang nyupirnya para laki-laki gagah anjir. Di perjalanan kakaknya bilang kalau dia gak bisa batalin pernikahannya karena udah tradisinya. Jadi kakaknya itu nyuruh Kimito. Singkat cerita, sesampainya di sana ada penjaga yang jaga gerbang. Karen yang melihat itu pengen bertarung dan langsung menerobos ke depan. Dan terbukti lawannya langsung tumbang. Karen langsung membuka gerbang itu dengan jurusnya. Tapi banyak penjaga berdatangan lagi. Alhasil, Karen menggunakan jurus angin. Namun di depan ada penjaga lagi. Kini giliran kakaknya Reiko yang ambil bagian. Setelah naik ke atas, ada halangan lagi. Ada drone berterbangan. Alhasil, Aika melemparnya dengan keramik. Tak lama, banyak pintu yang tertutup. Mereka harus buru-buru. Pas satunya mau nutup, untungnya ada laki-laki kekar. Aqua langsung mematikan sistemnya dan berhasil. Namun di depan mereka terdapat sebuah robot yang besar. Ketika mereka mau diinjak, Karen dengan gagahnya datang, lalu menghabisinya.
Ruangan terakhir, Aqua menyuruh Kimito naik drone biar lebih cepat. Alhasil, Kimito sampai di tempat pertemuan. Kimito langsung berbicara kalau dia tidak setuju kalau Reiko nikah, tapi kata emaknya itu udah tradisinya. Lagian, Reiko-nya juga mau. Aika menegaskan kalau Reiko sebenarnya gak mau nikah dan masih mau berteman dengan Kimito dan yang lainnya. Tapi kata emaknya, kalaupun pernikahannya gagal, Reiko gak bakalan balik lagi ke SMA itu dan dikeluarkan dari keluarganya. Setelahnya, mereka diusir. Kimito langsung menyuruh Reiko gak apa-apa dikeluarkan. Reiko bisa tinggal di rumahnya Kimito. Reiko langsung mau. Kimito secara tidak langsung di situ melamar si Reiko. Sampai akhirnya besannya merasa jenuh lalu pulang. Karena mendengar pernyataan Kimito, emaknya nyetujuin Reiko nikah sama siapa aja, termasuk Kimito. Karena Kimito barusan melamar, keluarga itu jadi setuju mereka menikah. Namun emaknya benci rakyat jelata. Jadi setelah jadi besan mungkin emaknya bakalan nyiksa si Kimito. Kakaknya auto gak setuju. ことです。俺は許さんぞ。今もかわすと。 Begitupun teman-teman yang lainnya. Tapi Reiko malah sibuk cari referensi buat nikahannya nanti. Singkat cerita, setelah di sekolahannya lagi, Kimito meminta maaf kalau Kimito ambigu ngucapin lamaran kemarin. Namun Reiko ngomong untuk tidak memikirkan hal itu. Tak lama datang yang lainnya untuk rapat. Lalu Reiko menanyakan kalau Reiko pergi dari rumahnya, apakah bakalan tetap akan ditampung di rumahnya Kimito? Kata Kimito iya. Reiko langsung kenapa gak kabur aja gitu. Aika yang mendengar itu langsung marah dan keributan pun terjadi lagi dan filmnya selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye. Oke, kita baca dulu komenan-komenan. Yang pertama ada Arek, Alif, Bedul, Adiaska, Hendra, Raisya, Aron HD, Alan, Rizky, Haji, Muhammad Aziz Firmansa, Sigi Gaming, Dwi Ramdhani, Harit, Ahmad, ada Hanko, Ihwan, Rido, Mapel, Nur, Ananda, Fahri, Agoti, Kak Dika, Fire Gaming, Alvin, Raparap, Rendigan, Julianti, ada Bagus, Andre, Rifki, Nabil, saya siapa, Tatan, Prabu Nawang, Bocil, Jeffrey, Alexander, Apendei, Gilbert, Meras, Bagaskara, FFX, Robos aja, Esa, Happy, Banobe, dan Mikey. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah mau komen ya teman-teman.